Halo teman-teman, selamat datang di kelas Managerial Economics. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas tentang the nature of industry atau karakter dari industri. Kenapa sih harus belajar materi ini? Jadi, misalnya gini, teman-teman jadi manajer di suatu perusahaan. Nah, dalam perjalanannya, manajer itu akan mengambil keputusan. Keputusannya kayak apa? Misalnya, berapa banyak barang yang diproduksi, berapa harga yang ingin di-charge ke konsumen, berapa banyak biaya yang keluar untuk R&D, untuk iklan, dan lain-lain. Dan ketika mengambil keputusan ini, itu keputusannya bisa beda-beda, tergantung dari kondisi pasar, tergantung dari industri yang digeluti oleh perusahaan. Misalnya gimana sih? Misal ada dua manajer A sama manajer B. Nah, manajer ini dua-duanya itu kerjanya di industri yang berbeda. Misalnya yang A itu di industri makanan. Makanannya produksi misal mie instan. Kalau yang perusahaan B itu misal kerja di perusahaan teknologi. Itu beda industri dong sama yang A. A kan tadi makanan, kalau B itu teknologi. Terus dia itu misalnya bikin smartphone. Nah, keputusan yang diambil oleh manajer A dan manajer B itu bisa beda-beda. Misalnya, berapa banyak output yang diproduksi untuk perusahaan mie instan. Itu mungkin bakal beda sama berapa produksi smartphone. Misalnya kalau mie instan, satu kali produksi mungkin bisa langsung banyak gitu, misalnya langsung 1.000. Kalau yang smartphone itu karena dia prosesnya mungkin lebih lama, jadi sekali produksi nggak bisa langsung banyak, misalnya cuma 100 atau maksimal 1.000 lah. Jadi keputusan ini di tiap industri itu berbeda-beda. Jadi di bab ini kita akan membahas mengenai industrinya, faktor yang mempengaruhi keputusannya, seperti itu teman-teman. Jadi di chapter ini kita akan banyak membahas perbedaan yang ada di antara industri yang berbeda. Dan di chapter selanjutnya kita akan melihat kenapa muncul perbedaan tersebut dan bagaimana itu mempengaruhi keputusan dari manajer. So, let's get started. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai market structure atau struktur pasar. Jadi, market structure adalah faktor yang mempengaruhi keputusan manajer. Dan itu termasuk jumlah perusahaan, ukuran perusahaan, teknologi, biaya, permintaan, dan kemudahan perusahaan untuk masuk ke industri. Nah, yang pertama ini ada ukuran perusahaan atau firm size. Jadi, firm size di tabel ini yang dicontohin itu ukurannya berdasarkan penjualan. Jadi di sini yang paling besar itu ada di General Merchandiser, perusahaan Walmart. Ini 523.964 angkanya. Sementara yang paling kecil itu ada di advertising atau marketing, punya Omnicom Group, salesnya 14.954. Nah, jadi emang ada perusahaan yang besar, ada yang kecil. Tapi ukuran perusahaan ini tuh berubah. Jadi misalnya ada perubahan dari strategi kompetitor atau kondisi pasar, itu dapat merubah posisi perusahaan.
Misalnya nih di industri internet dan retailing. Di tahun 2008 itu penjualan terbesar punyanya Google. Tapi di 2012 yang terbesar Amazon. Salesnya bisa beda? Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam di chapter ini. Yang pertama, kita bahas industry concentration. Industry concentration itu pengukurannya ada beberapa metode. Yang pertama itu firm concentration ratio atau C4. Rumusnya C4 sama dengan S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4 bagi ST. S1 sampai S4 itu sales atau penjualan dari 4 perusahaan terbesar. ST adalah total sales dari semua perusahaan. Terus di rumus C4 ini bisa juga kita menghitungnya yaitu W1 tambah W2 tambah W3 tambah W4. Jadi W itu adalah market share. Rumusnya itu S perusahaan apa dibagi ST. Kalau misalnya di firm concentration ratio itu berarti W-nya itu pakai yang S1 sampai S4. Nah, terus angkanya itu, angka si C4 range-nya dari 0 sampai 1. Kalau misalnya semakin mendekati 0 atau 0, industrinya itu kurang terkonsentrasi. Jadi di industri itu ada banyak perusahaan. Tapi kalau misalnya lebih dekat ke 1, berarti industrinya itu lebih terkonsentrasi dan terdiri dari sedikit perusahaan. Yang kedua, metodenya ada Herfindahl-Hirschman Index atau HHI. Nah, ini rumusnya HHI itu sama dengan 10.000 kali sigma WI kuadrat. I itu nama perusahaannya. Terus WI itu market share. WI itu rumusnya tadi ya udah disebutin juga SI per ST. Nah, nilai HI itu ada dari 0 sampai 10.000. Kalau nilainya 10.000, berarti di industri itu ada satu perusahaan dengan market share 1 atau 100%. Nah, kalau nilai HI-nya itu 0, berarti ada banyak perusahaan kecil. Nah, dari perhitungan C4 sama HHI tadi, itu ada limitation atau batasannya juga. Itu ada global market. Jadi, dia itu di perhitungan C4 atau HI itu tidak memperhitungkan barang impor. Jadi yang dihitung itu yang barang-barang atau produk dari lokalnya aja gitu. Terus national, regional, and local market. Nah, jadi dalam pengukuran C4 sama HI itu based on national data. Jadi data nasional. Sementara kadang data yang relevan itu sebenarnya ya data dari suatu regional tertentu aja gitu. Contohnya gini, ada 50 SPBU di 50 negara bagian di Amerika. Nah, secara nasional, misalnya kita mau hitung C4-nya. Kalau satu perusahaan, berarti C4-nya itu 1/50. Tapi 1/50 tuh maksudnya market share-nya ya, W-nya. Berarti C4-nya itu 1/50 dikali 4. Berarti 4/50. Nah, ini kan berarti pasarnya itu nggak terkonsentrasi. Sementara itu ukurannya nasional. Dan mungkin yang relevan itu
yang lokal aja gitu. Kalau yang lokal itu jatuhnya sebenarnya ada monopoli. Jadi satu SPBU itu menguasai satu negara bagian gitu. Jadi di sini tuh nggak relevannya karena mungkin perhitungannya harusnya lokal tapi malah dihitung secara nasional. Nah, oke, lanjut ke industry definition and product classes. Nah, ini kelas produk itu juga mempengaruhi indeksnya. Nah, produk yang punya substitusi dekat berarti elastisitasnya itu gede, itu dinilai masuk ke kelas industri tertentu. Misalnya gini, di tabel itu untuk soft drink C4-nya cuma 52%. Nah, sementara soft drink itu kan di dalamnya ada kayak Coca-Cola, Pepsi. Dan seperti yang kita tahu, Coca-Cola sama Pepsi itu kan lumayan banyak lah di industri soft drink. Kayak mereka berdua itu mendominasi industri tersebut. Nah, tapi kita harus tahu dulu soft drink itu sebenarnya apa aja sih yang ada di dalamnya gitu. Mungkin bukan cuma cola sama Pepsi aja, tapi ada kayak root beer, minuman rasa buah, ginger ale, iced tea, lemonade gitu. Nah, itu kan juga masuk ke soft drink. Dan kalau C4 ini yang kita lihat kan sebenarnya cuma 4 perusahaan terbesar. Sementara mungkin di industri tersebut perusahaannya nggak cuma 4. Makanya C4 ini nggak selalu menggambarkan realita dari industri tersebut. Karena ini batasannya, definisi industrinya dan kelas produknya masuk kemana gitu. Bahas exercise ya. Jadi nomor 1, soalnya ada 10 perusahaan yang bersaing di pasar untuk menjual produk X dan total penjualan dari produknya itu ada 3 juta. Terus penjualan di 4 perusahaan terbesar itu ada sekian. Nah, kita disuruh menghitung for firm concentration ratio. Oke, jadi tadi rumusnya for firm concentration ratio itu C4 sama dengan S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4 bagi ST. Terus dimasukin aja nih angkanya. Jadi sel 1 berapa, sel 2 berapa, sel 3 berapa, sel 4 berapa, dibagi sel total di industri tersebut. Nah, terus dapat nih angkanya sama dengan 0,473. Nah, karena angkanya itu 0,473, berarti masih lebih dekat ke 0, maka industri tidak terkonsentrasi dan terdiri dari banyak perusahaan. Lanjut nomor 2, soalnya industri terdiri dari 3 perusahaan dengan sales sekian. Terus yang ditanya HHI, C4, sama menurut kita DOJ atau Department of Justice itu akan ngeblok horizontal merger antara perusahaan dengan sales 225 dan 315 atau enggak, dan disuruh jelasin. Oke. Jadi yang A itu rumus HI sama dengan 10.000 kali sigma WI kuadrat. WI itu sama dengan SI per ST. Oke, jadi kita hitung dulu ST-nya berapa. ST-nya itu
sales dari 3 perusahaan, karena cuma ada 3 perusahaan di industrinya, dijumlahin hasilnya sekian. Terus hitung market share-nya untuk perusahaan 1, 2, 3. Berarti misalnya yang W1 itu kan SI per ST. SI-nya itu perusahaan 1, 225. Terus dibagi ST-nya. ST-nya 585. Ini maksudnya dalam ribuan ya. Berarti hasilnya itu 0,386. Nah, terus hasil dari W1, W2, sama W3-nya ini nanti kita pakai untuk menghitung HI. HI-nya itu berarti sama dengan 10.000 dikali angka W1-nya 0,3846 kuadrat tambah W2-nya 0,0769 kuadrat tambah W3-nya 0,5385 kuadrat. Hasilnya 4438. Terus yang B, for firm concentration ratio. Nah, for firm concentration ratio itu rumusnya bisa pakai W1 tambah W2 tambah W3 tambah W4. Oke, jadi tinggal dimasukin aja angka dari perhitungan W di atas, hasilnya 100%. Maka artinya industri terkonsentrasi pada 3 perusahaan. Iya, karena di industri itu cuma ada 3 perusahaan itu. Terus yang C, kan ditanya nih, kira-kira akan di blok horizontal merger-nya atau enggak. Nah, yang C, kita itu perlu tahu FTC sama DOJ guideline-nya seperti apa. Kalau di buku itu, FTC sama DOJ itu melihat industri dengan HI lebih dari 2.500 sebagai perusahaan, sebagai industri yang highly concentrated. Nah, terus akan dilarang horizontal merger jika perubahan HI-nya lebih dari 200. Nah, jadi kita lihat dulu nih, pre-merger HI-nya itu berapa sih? Kan 4438. Ini angkanya dapat dari perhitungan HI yang tadi. Nah, 4438 artinya highly concentrated. Dilihat kan kalau misalnya guideline FTC DOJ itu lebih dari 2.500 udah highly concentrated. Sementara angkanya 4438. Terus merger skenario-nya itu menggabungkan 2 perusahaan terbesar. Jadi kalau misalnya ada merger, firm share-nya itu menjadi 10.000 dikali 0,3846. Ini angkanya dapat dari W yang di atas tadi, W1 sama yang 0,5385 sama yang W3. Karena ini kan 2 perusahaan, jadi kita cuma masukin yang 2 itu, terus dikuadratin, hasilnya 8520. Nah, ini 8520 ini cuma dari 2 perusahaan, sementara 1 perusahaan lainnya itu berarti cuma dapat share 59. Nah, jadi post merger HI totalnya itu menjadi 8579. Nah, delta HI-nya itu berarti angka HI yang sebelumnya 8579 dapat dari atas Nah, berarti
berarti delta HI-nya itu yang post merger kurang pre-merger. Yang post mergernya itu segini, pre-mergernya segini. Dapat dari perhitungan sebelumnya. Hasilnya 4141. Nah, ini melebihi batas kenaikan HI, yaitu 200. Berarti kesimpulannya Department of Justice atau DOJ akan melarang horizontal merger karena 1. Meningkatkan HI dari industri yang terkonsentrasi, dan kedua, menghilangkan kompetisi antara dua perusahaan terbesar. Efeknya, harga naik dan mengurangi pilihan konsumen. Lanjut nomor 7, berdasarkan informasi pre-merger market share dari dua perusahaan itu 30% masing-masing. Dan ahli ekonomi yang kerja di Department of Justice itu bisa menentukan bahwa kalau ada post merger kenaikan HI-nya itu 1.800. Nah, gimana cara ekonomis ini mampu mengambil kesimpulan tanpa tahu market share dari perusahaan lain? Nah, terus kita itu suruh ngejelasinnya pakai gimana efek HHI itu mempengaruhi ketika dua perusahaan itu bergabung. Dan hintnya ini kita disuruh membandingkan A kuadrat tambah B kuadrat dengan A tambah B kuadrat. Oke, jadi tulis dulu yang diketahuinya apa. W-nya 30% untuk dua perusahaan. Terus kalau di merge berarti delta HI-nya itu 1.800. Terus kesimpulannya apa? Nah, jadi kita itu coba lihat dari rumus HI-nya sendiri. HI itu sama dengan 10.000 kali sigma WI kuadrat. Nah, misal W itu sama dengan X persen. X persen itu sama dengan X per 100. X itu diibaratin sales of a firm. Terus kalau 100-nya ini total sales of all firms. Kalau di pangkat 2 itu jadinya X kuadrat per 10.000. Nah, di rumus HI itu kan kita pakai WI kuadrat. Nah, kalau W kuadrat itu berarti sama dengan SI kuadrat per ST kuadrat. Itu sama aja kayak yang di atas tadi sini. Nah, terus rumus HI itu kan 10.000 kali sigma I kuadrat sigma SI kuadrat per 10.000. Nah, 10.000-nya ini kalau kita coret berarti HI-nya itu jadi sigma SI kuadrat. Nah, yang tadi kita tahu pre-merger market share dari dua perusahaan kita ibaratin misalnya firm A sama firm B itu masing-masing 30%. Nah, kalau pre-merger atau sebelum di-merger itu HI-nya berarti 30 kuadrat tambah 30 kuadrat sama dengan 1.800. Ini sesuai dengan yang ditulis di soal yang A kuadrat tambah B kuadrat. Ini. Terus kalau post merger itu rumusnya 30 tambah 30 kuadrat. Ini kalau di soal sesuai hintnya A plus B kuadrat. Hasilnya 3.600. Nah, jadi delta HI-nya itu kan HI setelah merge dikurangin HI sebelum di merge.
itu 1.800. Jadi delta HI ketika dua firm di merge itu sesuai dengan rumus yang ini, dan delta HI post merge dikurang delta HI pre-merge itu sama dengan ini dikurang ini. Dan di perhitungan delta HI ini kita hanya bergantung pada SI sebelum di merge, yaitu yang tadi masing-masing perusahaan punya market share-nya 30%. Lanjut bahas teknologi. Jadi ada industri yang labor intensive atau padat karya, atau ada yang capital intensive atau padat modal. Jadi kalau labor intensive itu lebih banyak butuh tenaga kerja untuk memproduksi barang atau jasa. Sementara capital intensive itu butuh investasi yang lebih besar untuk pabriknya, peralatannya, mesinnya, untuk menghasilkan barang atau jasa. Ada beberapa atau banyak perusahaan yang memiliki akses di teknologi yang mirip-mirip. Biasanya biaya yang keluarin juga mirip-mirip. Dan kalau cuma satu atau dua perusahaan yang punya akses ke teknologi tersebut, dan nggak semua perusahaan tuh bisa gitu punya teknologinya, maka perusahaan itu akan mendominasi industri. Oke, bahas demand and market condition. Jadi, industri itu juga berbeda-beda tergantung dengan permintaan dan kondisi pasar. Faktor yang mempengaruhi keputusan manajer itu yang pertama, tingkat permintaan pasarnya. Kalau permintaannya rendah, berarti cuma ada sedikit perusahaan. Tapi kalau permintaannya tinggi, itu ada banyak perusahaan. Terus jumlah informasi yang tersedia. Terus elastisitas permintaan. Jadi semakin tinggi atau semakin banyak barang substitusinya, maka elastisitasnya lebih tinggi. Kenapa? Karena orang itu gampang beralih ke brand lain yang sekiranya harganya bisa lebih beneficial gitu. Misalnya kayak susu kental manis, itu kan ada yang merek Indomilk atau merek Enak. Nah, itu kan harganya sebenarnya mirip-mirip. Tapi kalau misalnya Indomilk itu ngeset harga lebih tinggi, misalnya 10.000. Sementara Enak ngeset harganya 9.000. Nah, itu nanti konsumen bisa beralih dari yang merek harga 10.000 ini ke yang harga 9.000. Jadi lebih sensitif lah terhadap perubahan atau perbedaan harga gitu. Terus pengukurannya bisa pakai Rothschild Index. Rothschild Index itu mengukur sensitivitas harga grup suatu produk secara keseluruhan terhadap permintaan produk dari satu perusahaan gitu. Rumusnya R atau Rothschild Index sama dengan ET per EF. ET adalah elastisitas permintaan untuk seluruh pasar. EF adalah elastisitas permintaan untuk satu perusahaan. Nah, nilai dari Rothschild Index itu ada dari sekitar 0 sampai 1. Kalau misalnya nilainya 1, artinya ada satu perusahaan yang kurva permintaannya itu memiliki sensitivitas yang sama dengan marketnya. Terus kalau EF semakin besar,
atau jauh lebih besar dari ET, berarti Rothschild Index-nya itu semakin dekat ke 0. Berarti banyak saingan dan kekuatan pasarnya kecil. Terus yang terakhir, potential for entry. Jadi di beberapa industri itu mudah untuk perusahaan masuk ke pasarnya. Sementara di industri lain itu lebih sulit. Kalau yang mudah itu biasanya kayak pasar yang punya produk identik dan homogen. Kayak contohnya industri beras gitu. Kan gampang aja kita bikin perusahaan baru terus ikut-ikutan jualan beras gitu. Sementara di industri lain itu lebih susah. Misalnya apa? Misalnya kayak perusahaan teknologi. Kita kan kalau mau bikin teknologi baru kayak misalnya laptop atau HP itu kan butuh alat yang canggih dan gak semua orang bisa punya gitu loh. Jadi itu lebih susah untuk masuk ke industri tersebut. Terus keputusan yang optimal itu bergantung pada kemudahan perusahaan baru untuk masuk ke pasarnya. Nah, biasanya hambatan untuk masuk ke pasar itu ada explicit cost, patent, sama economies of scale. Yang pertama itu explicit cost. Explicit cost itu biaya yang langsung dikeluarkan untuk menjalankan operasional dari perusahaan itu. Jadi contohnya tuh kayak biaya gaji, pembelian bahan baku, biaya sewa gedung gitu. Terus kalau paten tuh kayak apa ya? Jadi paten itu kayak hak yang diberikan oleh pemerintah kepada penemu untuk memproduksi, menggunakan, atau menjual penemuannya secara eksklusif dalam jangka tertentu. Jadi orang lain itu nggak bisa sembarangan menggunakan hasil penemuan orang yang punya paten gitu. Jadi orang yang punya paten nih udah berhak untuk bebas mau ngapain sama hasil penemuan dia, dan orang lain tuh nggak berhak untuk ikut campur lah sama produk yang udah ditemukan sama orang yang punya paten. Terus kalau economies of scale itu jadi dia semakin banyak produksinya itu biayanya semakin rendah. Jadi kalau economies of scale ini itu sangat beneficial untuk perusahaan yang lebih besar, karena kalau perusahaan besar biasanya biaya produksinya untuk per satu unit lebih kecil karena yaitu barangnya ada banyak. Sementara kalau perusahaan kecil itu dia mungkin awalnya masih produksinya dikit-dikit dan biaya produksinya tuh lebih tinggi gitu. Jadi untuk perusahaan kecil yang baru merintis ini itu menjadi barriers to entry the industry juga gitu. Soal nomor 3, jadi own price elasticity of market demand untuk retail gasolin adalah min 0,8. Rothschild Index-nya 0,5. Dan biasanya gasolin retailer ini menjual dan dapat sales atau penjualannya itu 1,5 million annually atau per tahun. Berapa price elasticity of demand untuk gasoline retailers produk? Oke, jadi ini ditulis dulu diketahuinya apa. Terus jadi yang ditanya itu EF. Nah, rumus
Rorschach Index tadi kan ET per EF. Nah, ini bisa dibalik. Jadi EF sama dengan ET per R. Nah, ini dimasukin aja angkanya. ET-nya min 0,8, R-nya 0,5. Jadi 0,8 min 0,8 per 0,5. Hasilnya EF sama dengan min 1,6. EF bernilai min 1,6 artinya setiap kenaikan harga 1% menurunkan 1,6% permintaan produk. Artinya elastis. Kemudian, karena lebih elastis dibanding EM, maka ini menunjukkan respon permintaan untuk satu produk dari satu brand tertentu lebih responsif dibandingkan perubahan harga produk pada pasar. Lanjut bahas conduct. Conduct adalah behavior atau perilaku dari perusahaan. Yang pertama, pricing behavior. Pricing behavior bisa dihitung menggunakan learner index atau L. L rumusnya P min MC per P. Nah, P itu price, MC itu marginal cost. Ketika price sama dengan MC, maka learner indexnya 0. Jadi, konsumen membayar produknya itu sama dengan biaya untuk memproduksi produknya. Terus L itu mengukur markup price dari marginal cost-nya. Nah, ini rumusnya bisa dibalik, jadi P sama dengan 1 per 1 min L kali MC. 1 min L ini markup factors. Suatu perusahaan punya penjualan sebesar 1,6 juta dan learner indexnya 0,55 dan marginal cost 45 dan bersaing dengan 1000 perusahaan lain. Ditanya berapa harga yang di-charge ke konsumen, terus dengan faktor apa markup faktornya itu berapa terhadap marginal cost-nya, dan menurut kamu apakah perusahaan menikmati market power-nya? Tolong dijelaskan. Oke, jadi ditulis dulu diketahuinya. Terus yang A, kita cari price yang di-charge ke konsumen. Dari rumus learner index tadi, itu kan sama dengan P min MC per P. Nah, ini rumusnya bisa diputer gitu. Jadi L kali P, pindah ke kiri ini, sama dengan P min MC. Terus LP min P sama dengan min MC. MC sama dengan P min LP. Nah, ini P-nya bisa dikeluarin. Jadi MC sama dengan P kurung buka 1 min L kurung tutup. Terus P sama dengan MC per 1 min L. Dimasukinlah angkanya. MC-nya 45, 1 min L, L-nya 0,55. Jadi P-nya 100. Terus markup faktornya itu sama dengan 1 per 1 min L, yaitu 1 per 1 min L-nya 0,55, sama dengan 2,2. Jadi, perusahaan melakukan markup harga 2,22 kali dari marginal cost-nya. Terus, market power. Oke. Jadi, learner index-nya itu kan tinggi, 0,55, yang mana mendekati 1. Maka perusahaan cenderung punya kekuatan untuk monopoli. Terus markup factors-nya 2,2 kali, yang mana memiliki kontrol kuat terhadap harga.
dan kompetitor ada 1.000 perusahaan, namun masih memiliki learner index dan market factors yang tinggi, maka perusahaan masih menikmati kekuatan pasar yang dimiliki. Integration and merger activity. Jadi, kalau integration itu menyatukan operasi dan bisa melalui merger. Contohnya tuh kayak misal menyatukan tim data dengan tim IT gitu. Terus kalau merger itu menggabungkan 2 atau lebih perusahaan menjadi satu entitas baru. Nah, merger itu bisa menyebabkan perusahaan mengurangi transaction cost, kemudian mendapatkan manfaat dari economies of scale dan scope, meningkatkan market power, dan memperoleh modal lebih. Oke, di sini ada beberapa tipe integrasi. Yang pertama, vertical integration. Itu jadi ada banyak stage dari produksi dan dilakukan di suatu perusahaan. Contohnya itu perusahaan manufaktur mobil memproduksi bajanya sendiri. Terus horizontal integration, yaitu menggabungkan produksi dari produk yang mirip-mirip di satu perusahaan. Contohnya itu 2 perusahaan komputer bergabung jadi satu. Terus conglomerate merger itu integrasi atau penggabungan dari lini produk yang berbeda menjadi satu di suatu perusahaan. Contohnya merger dari pembuat rokok dengan pembuat cookie gitu. Terus research and development. Jadi perusahaan itu bisa memperoleh keuntungan teknologi dengan R&D. Jadi keuntungan teknologi di sini itu bisa membuat perusahaan lebih menguasai pasar gitu. Terus kalau advertising itu jadi perusahaan itu bisa bervariasi ya. Ada perusahaan yang mau make berapa persen sales revenue-nya untuk advertising. Misalnya P&G menghabiskan kurang lebih 10% sales revenue untuk advertising. Kalau Goodyear cuma 2%. Oke, lanjut bahas performance. Yang pertama profit. Profit itu di sini jadi perusahaan gede nggak selalu memperoleh profit yang besar juga. Kenapa? Karena mungkin dia ada biaya operasional yang tinggi, kemudian ada investasi untuk ekspansi bisnisnya, dan sebagainya. Lalu social welfare. Jadi di social welfare ini ada yang namanya Dansby-Willig Index. Dansby-Willig Performance Index. Nah ini berarti memberikan ranking dalam industri berdasarkan berapa banyak social welfare yang dihasilkan untuk meningkatkan atau mengimprove output dari industri. Jadi misalnya jika Dewa indeksnya itu 0, berarti tidak ada social welfare yang ditingkatkan. Tapi kalau Dewa indeksnya lebih dari 0, social welfare-nya itu meningkat jika outputnya ditingkatkan juga. Misalnya nih, ada Dewa index untuk industri chemicals 0,67, lalu textiles 0,38. Artinya, sedikit perubahan output di industri chemical dapat meningkatkan social welfare lebih banyak dibandingkan sedikit perubahan output di industri tekstil.
Oke, jadi nomor 10 ada for firm concentration ratio untuk industri X dan Y 81 dan 74%. Kemudian Herfindahl-Hirschman Index-nya 3100 dan 1600. Dan SPI-Wheeling Performance Index untuk X 0,7 dan Y 0,55. Berdasarkan informasi ini, yang mana yang dapat meningkatkan perubahan lebih besar pada social welfare. Sedikit peningkatan output di industri X atau Y. Oke, jadi di sini itu kita lihatnya dari DW Index. Apa sih DW Index? Jadi DW Index itu meranking industri berdasarkan berapa banyak social welfare yang dapat ditingkatkan jika output dari industri tersebut ditingkatkan. DW Index-nya di X 0,7 dan Y 0,55. Jadi, sedikit perubahan output di industri X dapat meningkatkan social welfare lebih banyak dibandingkan sedikit perubahan output di industri Y. Structure Conduct Performance Paradigm. Jadi, structure itu faktor seperti teknologi, konsentrasi, dan kondisi pasar. Conduct itu bagaimana perusahaan berperilaku gitu. Jadi, dia ini berhubungan dengan pricing, advertising, dan investment dalam R&D. Performance itu berarti seperti profit dan social welfare dari pasar. Jadi, Structure Conduct Performance Paradigm ini melihat 3 aspek industri yang saling berhubungan. Nah, di sini ada 2, ada yang causal sama feedback kritik. Kalau yang causal view itu market structure menyebabkan perusahaan-perusahaan berperilaku in certain ways, menyebabkan sumber daya dialokasikan in certain ways yang dapat mengakibatkan good or poor market performance. Contohnya di sini high concentrated industry, berarti dia struktur pasarnya high concentrated, artinya hanya sedikit perusahaan yang berkompetisi di pasar tersebut, memberikan perusahaan market power untuk mencharge harga produk yang tinggi, ini behaviornya, dan akibatnya menyebabkan high profit dan poor performance. Artinya, ini social welfare-nya. Lalu ada feedback kritik. Jadi di sini tuh kayak saling berhubungan gitu loh, masing-masing aspeknya. Conduct of the firm mempengaruhi struktur pasar, dan di sini market performance mempengaruhi conduct of the firm dan mempengaruhi struktur pasar. Jadi contohnya, jika ada sedikit perusahaan yang mencharge harga rendah, maka tidak ada insentif atau motivasi untuk perusahaan baru untuk masuk ke pasar tersebut. Jadi dalam case ini, low price, jadi ini behavior or conduct perusahaannya, menyebabkan kehadiran sedikit perusahaan dalam industri. Berarti ini market structure-nya. Terus relation to five forces framework. Jadi five forces itu mengcapture elemen dari struktur dan conduct perusahaannya. Jadi di sini level, growth, sustainability dari industri adalah elemen dari performance. Nah, ini jadi dia itu ada di dalam performance. Terus struktur pasar di sini ada 4. Yang pertama, perfect competition, dia itu perusahaannya banyak tapi kecil-kecil. Terus punya akses dalam teknologi yang sama dan memproduksi produk yang mirip. Concentration ratio dan Rothschild Index-nya dekat ke 0. Contohnya agricultural market, gandum atau jagung. Terus monopoli itu jadi ada satu perusahaan aja
yang menjadi produser dalam market tersebut. Seller biasanya mengkapitalisasi dan dia ada di posisi monopoli dengan cara membatasi output dan bisa men-charge harga di atas marginal cost. Concentration ratio dan Rothschild Index-nya deket ke angka 1. Contohnya di Indonesia ada PLN. Kemudian monopolistic competition, jadi ada banyak perusahaan dan banyak konsumen. Nah, setiap perusahaan itu memproduksi produk yang slightly different dengan perusahaan lainnya. Concentration ratio dekat ke 0 dan Rothschild Index-nya lebih besar dari 0. Contohnya clothing brands dan coffee shops. Kemudian oligopoli itu sedikit perusahaan besar yang mendominasi pasar. Jadi ketika firmnya atau perusahaan mengubah konduknya atau ya ketentuannya lah, jadi perusahaan lain itu akan bereaksi dengan merubah konduk mereka juga. Jadi ada interdependency di antara perusahaan. Contohnya itu perusahaan airline sama automobile. Nomor 5, kita disuruh mengevaluasi pernyataan. Manajer harus menspesialisasi dengan memperoleh sedikit tools yang dibutuhkan untuk beroperasi di particular market structure. Jadi manajer hanya specialize di perfectly competitive monopoly, monopolistically competitive, atau oligopoly firm. Oke, jadi pernyataan tersebut tidak benar karena pertama, pasar itu bersifat dinamis. Jadi struktur pasar dapat berubah seiring perkembangan zaman dan selama berevolusi, sebuah industri dapat melalui beberapa fase. Misalnya dari yang monopoli, oligopoli, monopolistik, dan persaingan sempurna. Oleh sebab itu, penting bagi manajer untuk mengambil keputusan, bisalah mengambil keputusan pada keempat tipe struktur pasar. Nah, faktor perubahannya itu ada perkembangan teknologi, perubahan tren, dan kebijakan pemerintah. Jadi, manajer itu perlu versatility, bukan terspesialisasi hanya di satu struktur pasar. Oke, nomor 8. Consider a firm that operates in a market that competes aggressively in prices due to high fixed costs of obtaining technology associated with entering the market. Only limited number of firms exist. Furthermore, over 70% of products sold in market protected by patents for the next 8 years. Jadi, apakah industri ini merefleksikan perfectly competitive market? Tidak, karena satu, ada barrier yang tinggi untuk masuk, yaitu paten dan fixed cost yang tinggi. Terus competitorsnya itu sedikit, jadi cuma ada sedikit perusahaan dalam pasar tersebut. Kemudian diferensiasi produknya, jadi di sini ada paten yang melindungi produk yang unik. Sementara karakter dari perfect competition market itu ada banyak buyer dan seller, dan perusahaannya ada banyak. Kemudian keluar masuk pasarnya tuh bebas, jadi kayak nggak perlu bikin paten atau mengeluarkan biaya yang tinggi. Kemudian produknya itu homogen gitu. Oke, nomor 9 itu di soal kita diketahui ada 4 industri, terus diketahui angka C4, HHI, L, sama R-nya. Terus kita disuruh cari tahu ini pasar apa. Oke, jadi mulai yang A, industri A, C4-nya 0,005, HHI 75, L 0,45, R 0,34, yaitu monopolistically competitive. Kenapa? Karena concentration ratio-nya mendekati 0, artinya industri tidak terkonsentrasi pada banyak perusahaan kecil. Lalu HHI 75 berukuran kecil,
berarti sangat kompetitif. Lerner Index, kekuatan pasarnya sedang, tidak terlalu bersaing, dan Rothschild Index-nya lebih besar dari 0. Berarti ini situasi pedagang persaingannya sedikit. Lalu yang B, C4 0,0001, HI 55, L 0,0034, R 0,00023. Dia ada di market perfectly competitive. Kenapa? Karena concentration ratios dan Rothschild Index-nya mendekati 0, artinya persaingannya tinggi. HI 55 berarti perusahaannya berukuran kecil dan sangat kompetitif. Lalu Lerner Index mendekati 0, artinya tidak ada kekuatan harga dan bersaing untuk harga terendah. Oke, yang C, C4 100, HI 10.000, L 0,4, R 1. Berarti dia ada di market monopoli. Kenapa? Karena dia concentration ratios-nya dan Rothschild Index-nya 1, yang berarti satu perusahaan menguasai pasar di industri tersebut. HHI-nya 10.000, di mana hanya ada satu market share dari satu perusahaan yang berarti monopoli murni. Lalu Lerner Index-nya 0,4, berarti kekuatan harga sedang dan tidak terlalu bersaing terkait harga. Lalu industri D, C4 100, HHI 5573, L 0,43, R 0,76. Berarti dia di market oligopoli. Kenapa? Karena concentration ratios-nya itu ekstrim dan terdapat beberapa perusahaan yang mendominasi pasar. HHI 5573 dan termasuk tinggi, di mana perusahaan pasar terkonsentrasi pada segelintir perusahaan. Lalu Lerner Index 0,43, artinya kekuatan pasar sedang dan tidak terlalu bersaing terkait harga. Oke, jadi nomor 6. Pertanyaannya, dalam kondisi seperti apa Justice Department memperbolehkan merger antara dua perusahaan yang beroperasi dalam industri dengan pre-merger HHI-nya 2.900 dan post-merger index-nya diekspektasikan untuk naik sebesar 225. Jadi sebenarnya kondisi yang disebutin itu HHI-nya tinggi dan delta HHI-nya itu juga lumayan tinggi ya, 225, yang mana lebih dari 200. Sementara tadi kan rules-nya batasnya di 200. Jadi kondisinya itu diperbolehkan ketika pertama, tidak terbukti merugikan konsumen, lalu terdapat persaingan dari luar negeri yang signifikan, lalu terdapat teknologi baru, lalu untuk meningkatkan efisiensi, dan yang terakhir terdapat masalah keuangan dalam perusahaan.